Bayangkan Anda adalah seorang guru BK yang serba berkecukupan. Di saat Anda sedang mengantri di pasar, ada seseorang yang menyerobot antrian Anda. Anda menegur orang tersebut, namun orang tersebut malah marah dan marah menyolot kepada Anda. Tanpa Anda sadari juga, orang-orang di sekitar Anda memvideokan atau mendokumentasikan hal tersebut. Hal ini berdampak pada kehidupan keluarga Anda karena Anda mendapatkan cacian dan makian dari orang-orang, tidak hanya dari orang-orang di sosial media tapi juga orang-orang di sekitar Anda. Selamat datang di film Andragogi. Film ini disutradarai oleh Uregas orang ini, dan diperankan oleh Ina Febrianti, Mas Adi dari Tetangga Masa Gitu, Sisi dari Ganteng-Ganteng Serigala, Mas-Mas yang main film sama Iqbal Kobo Junior, dan Kiblat Anak Ini. Karakter favorit saya di sini adalah karakter Bu Prani. Bu Prani terlihat seperti orang yang tegas dari luar dan punya pendirian sendiri. Dia punya cara ajar tersendiri dan dia yakin bahwa cara ajarnya itu adalah cara ajar yang paling benar. Ia juga tidak mudah goyah apabila mendapatkan cacian dan makian dari orang-orang baik di sosial media maupun orang-orang di sekitarnya. Namun, ia hanyalah seorang manusia. Ia juga kadang merasa takut dan terintimidasi akibat komentar-komentar netizen dan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Karakter ini mendapatkan kesalahpahaman dari netizen di sosial media. Tidak hanya itu, orang-orang yang awalnya membela Bu Prani malah diam saja pada akhirnya karena kesalahpahaman terkait tata ajar Bu Prani di masa lalu sebagai seorang guru BK. Menurut saya sendiri, karakter Bu Prani ini sangat menggambarkan yang namanya butterfly effect, yakni bagaimana hal yang sangat kecil dapat menimbulkan hal yang sangat besar ke depannya. Mulai dari komentar negatif di sosial media hingga perundungan dari masyarakat di sekitarnya. Tantangan ini dihadapi oleh Bu Prani bersama keluarganya dengan membela diri, seperti membuat video klarifikasi, membuat kampanye, hingga mengumpulkan orang-orang yang percaya dengan Bu Prani. Bu Prani tidak hanya mendapatkan bantuan dari kedua anaknya, tapi dia juga mendapatkan bantuan dari murid-murid yang dulu pernah diajarnya. Awalnya, pertolongan yang Bu Prani terima ini berjalan dengan sangat mulus. Netizen mulai mempercayai Bu Prani sebagai seorang pengajar yang baik, namun netizen itu seperti seorang detektif. Ya. Mereka mulai menggali hal-hal yang dilakukan Bu Prani di masa lalu. Sehingga, spoiler, pada akhirnya Bu Prani memutuskan untuk tidak mengajar lagi di sekolah yang diajarnya, untuk menghindari orang-orang di sekitarnya supaya tidak terkena batunya. Saya sendiri berefleksi dan saya ingin menjadi orang seperti Bu Prani. Sebagai seorang yang overthinking, memiliki ketabahan apabila mendapatkan kecaman dari orang-orang di sekitar saya, seperti komentar negatif dan kritis, itu bukanlah hal-hal yang biasa saja. Saya dapat mengambil sikap tabah dari Bu Prani apabila menghadapi masalah. Saya juga harus belajar untuk menerima hal-hal yang terjadi dengan lapang dada. Whatever happens, happens. Kayak sera-sera. Saya berempati dengan melihat karakter Bu Prani. Saya memahami tekanan yang dialami oleh Bu Prani dan kemudian saya memperhatikan emosi yang ditampilkan pada film. Bu Prani merasa takut, Bu Prani merasa frustasi, dan ia juga kadang merasa tidak berdaya. Kemudian saya melihat dampak sosial dari hal yang dilakukan Bu Prani yang katanya membela diri malah menjerumuskannya ke hal yang lebih buruk. Kemudian saya melihat solusi dari hal yang dilakukan oleh Bu Prani. Solusi yang dilakukan oleh Bu Prani adalah menjauhkan dirinya sendiri dari orang-orang di sekitarnya supaya orang-orang di sekitarnya tidak kena dampak negatif yang dialami oleh Bu Prani. Momen-momen yang menunjukkan simpati itu banyak di film. Contohnya adalah ada momen-momen ketika anak Bu Prani menunjukkan rasa simpati terhadap ibunya. Meski tidak langsung atau mungkin di tengah ketegangan, mereka merasakan dampak dari insiden yang menimpa keluarga. Dan ada beberapa adegan yang memperlihatkan usaha mereka untuk mendukung atau setidaknya memahami posisi Bu Prani. Tidak hanya anak-anaknya, sahabat atau tetangganya juga mendukung Bu Prani. Meskipun sebagian besar masyarakat mungkin menghakimi, selalu ada karakter di sekelilingnya yang lebih memahami dan tidak ikut mengecam. Karakter-karakter ini meskipun tidak menonjol, menawarkan suatu sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana seseorang bisa mendukung tanpa terjebak di opini publik.
Menurut saya film ini sangat menggambarkan bagaimana stres mempengaruhi kemampuan orang untuk menunjukkan empati, ya. Kalau ditilik dari sisi neuroscience, kita tahu bahwa otak itu berperan sangat penting untuk empati. Mekanismenya seperti ini. Kadar kortisol yang tinggi dapat mempengaruhi bagian hipokampus, dan bagian hipokampus ini adalah bagian dari otak yang merespons empati. Maka dari itu, apabila mengalami stres, orang tidak bisa untuk menimbulkan atau memberikan suatu empati yang sesuai pada keadaan tersebut. Sebagai penutup, saya akan mengambil quotes dari film ini, yakni, di dalam dunia yang berisik, kita harus berani mendengarkan suara hati sendiri. Saya Lalu Ramiza Bu Fikri, terima kasih.